Shalom, puji Tuhan. Udara cukup sejuk dan dingin. Hari ini kita akan merayakan di dalam ibadah Paskah. Dan sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kesempatan telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, di mana sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam situasi apapun juga, hendaknya kami selalu fokus kepada Engkau, dalam satu pengertian bahwa segala apa yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami, hendaknya kami renungkan di dalam kehidupan kami selalu. Seperti saat ini, dalam situasi apapun juga, kami rindu Tuhan. Selalu kami ingin memuliakan Engkau. Kesempatan indah sebentar akan kami terima melalui kebenaran firman Tuhan. Hendaknya pikiran kami boleh berfokus dan berikan kami akal budi, satu kemampuan untuk dapat menyimak, mengerti kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Dan berikan hamba-Mu kesehatan, hikmat, akal budi daripada Engkau sendiri, memampukan hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kesempatan indah, meskipun sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka, tetapi melalui peralatan yang saat ini yang cukup bisa menjangkau siapapun juga, dan kesempatan masih Tuhan berikan bagi kita semuanya untuk bisa mendengarkan kebenaran firman. Ini adalah satu hal yang indah. Saya rindu supaya melalui peringatan Paskah nanti ini kita semua akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin sekali menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai Paskah ini. Dan di dalam 1 Korintus pasal 11, di mana pada ayat 23, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, ya, pasal 1 Korintus pasal 11 ayat 23, yang menuliskan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Jadi Sang Rasul mulai menulis mengingatkan jemaat yang ada di Korintus mengenai satu hal, yaitu ucapan Tuhan Yesus sendiri pada waktu Dia mengadakan satu perjamuan Paskah pada waktu itu, dan Dia mengulang kembali dan Dia menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Dan perkataannya ialah, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawang sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawang ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini ayat 23 sampai dengan 26. Ini adalah satu perintah di mana kita selalu disuruh mengingat akan apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dan
kejadian ini sudah berlangsung sekitar 2000 tahun yang lalu. Sampai dengan saat ini, kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita yang mengaku sebagai orang percaya, apakah di dalam benak kita dan di dalam pikiran kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Ini penting sekali, karena sebelum ayat ini ditulis, sebelum surat ini ditulis kepada jemaat di Korintus, ada kejadian-kejadian ya, yang terjadi di dalam jemaat di Korintus ini, mulai di dalam pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal 11, dimulai ayat yang pertama. Jadi sebelum Rasul Paulus menulis di dalam suratnya, di dalam ayat yang ke-23 tadi, sebelumnya ada satu kejadian-kejadian. Nah, kejadian apa? Nah, coba kita simak. Sehingga Rasul Paulus itu menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, disuruh mengingat akan karya Kristus di dalam kehidupan mereka masing-masing, bahwa Yesus sudah berkorban. Dia telah memberikan hidupnya yang digambarkan, diperingati, yang digambarkan sebagai roti di mana tubuhnya dipecahkan dan darahnya dicurahkan yang digambarkan sebagai anggur. Sebelum kejadian dia menulis surat itu, sebenarnya ada sebuah kejadian yang sangat banyak sekali. Dan kita melihat, dan kita nanti refleksikan di dalam kehidupan kita saat ini. Dia menulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang ku teruskan kepadamu." Ini Rasul Paulus ya, memuji jemaat yang ada di Korintus. "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah." Ini bukan menunjukkan bahwa Kristus itu anak buahnya Allah Bapa, bukan sekali-kali seperti itu. Tetapi kalau kita mau mengetahui ya, karena kalau kita baca ini nanti di dalam keluarga, rumah tangga, seolah-olah yang laki itu lebih dominan, lebih berkuasa, seolah-olah lebih tinggi nilainya di hadapan Allah dibandingkan dengan yang perempuan. Bukan seperti itu. Coba kita lihat ya. Demikian juga Kristus, seolah-olah Kristus ini kalau dikatakan kepala itu pasti lebih penting, seolah Allah Bapa lebih penting daripada Kristus. Bukan seperti itu maksudnya. Dikatakan tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ini berbicara tentang kaidah-kaidah atau berbicara tentang seorang laki-laki harus menempatkan dirinya sebagaimana mestinya, seorang perempuan menempatkan dirinya sebagai mestinya. Bukan berarti di dalam ayat yang pertama yang perempuan harus tunduk kepada laki-laki, atau yang laki ini tidak ada unsur yang seperti itu. Karena ditekankan di ayat yang ke-8, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Wah, seolah-olah perempuan itu berasal dari laki-laki. Ini kan diambil dari kitab Kejadian. Tetapi bukan berarti perempuan tidak berharga. Seolah-olah perempuan itu tidak dihargai oleh Allah. Bukan seperti itu. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Ya, memang ini dia berbicara tentang perempuan diciptakan karena pertama kali diciptakan Adam, dan Adam sendirian, dan Allah melihat supaya ada satu hal maksud Allah yang luar biasa. Dia menciptakan Hawa, dan baik adanya. Tujuannya Hawa diciptakan sebagai penolong ya, sebagai penolong kepada Adam, ataupun juga sebagai pendamping kepada Adam. Bukan maksudnya Hawa lebih rendah, bukan. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya dan oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki.
Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Nah, ini dijelaskan sekali. Jadi di hadapan Tuhan, bukan maksudnya laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Kalau laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan, itu cuma budaya bangsa Israel, ya. Sehingga di dalam silsilah bangsa Israel yang ditulis hanya laki-laki saja, itu cuma budaya. Tetapi di hadapan Tuhan laki-laki perempuan itu sama, tidak ada perbedaannya sama sekali. Ya, kasih Allah kepada semua manusia, mau laki mau perempuan, sama, derajatnya di hadapan Allah sama. Tanpa Kristus mereka semua harusnya binasa, tapi oleh karena Kristus mereka menerima kasih karunia. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutlah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung. Ini semua berbicara tentang kaidah tentang hakikatnya perempuan, hakikatnya laki-laki. Mereka harus mengerti soal yang seperti ini, berbicara tentang moral, apalagi kalau ditekankan di bawahnya, ya, ditekankan di bawahnya ada sebuah persoalan dan masalah. Persoalan dan masalah ini apa? Ini teguran. Dalam peraturan-peraturan yang berikut ini aku tidak dapat memuji kamu, ya, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, tetapi supaya nyata siapa di antara kamu yang tahan uji. Dengan kata-kata ini bukan berarti ada perpecahan itu hal yang benar. Tidak, ya. Tetapi sang rasul yang percaya di dalam segala sesuatu adalah di dalam kedaulatan Allah. Tidak mungkin Allah tidak turut campur di dalam segala hal. Dan dia percayakan hal ini. Tapi dia tidak menganjurkan harusnya ada perpecahan. Tidak. Sebab pada perjamuan itu tiap orang-orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apabila kamu tidak mempunyai, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Nah, di dalam ayat sampai dengan ayat 22, ini sang rasul sedang berbicara tentang moral. Ya, moral orang-orang yang sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah mengaku sebagai orang yang ada kasih dalam dirinya. Tetapi terbukti di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Korintus pada waktu itu jelas sekali. Mereka kalau berkumpul, mereka hanya cuman sifatnya untuk memuaskan dirinya dengan cara mungkin saling menunjukkan siapa dirinya, ya, bukan ada kasih. Padahal judulnya pada waktu itu adalah perjamuan kasih. Apalagi di dalam nanti dijelaskan di dalam perjamuan kudus, ya. Kalau di dalam perjamuan kudus mereka nanti ada berpikiran yang sangat salah, yaitu menghina arti perjamuan. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, apakah sebab apa yang telah kuteruskan, ayat 23 itu dia berbicara tentang Kristus yang telah berkorban bagi kita. Terus ditekankan di sini ayat 26-nya, ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawang ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak yaitu menghina, ya, menghina, ataupun bukan menghina tetapi tidak sesuai dengan makna kekristenan, tidak sesuai dengan pikiran sebagai anak-anak Tuhan. Pada waktu dia melakukan perjamuan kudus, dia tetap tidak meminta pertobatan, tidak ada pertobatan. Meskipun dia sudah hidup di dalam dosa, ya, jatuh dalam dosa, dia merasakan dengan kebebalannya, dia tetap memelihara dosa itu sendiri. Itu sama saja dengan menghina salib Kristus. Seolah-olah Kristus ingin disalib lagi. Karena apa? Kalau dia dikatakan di dalam ayat yang ke-23 tadi, ya, ayat 23, maksud saya ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, mengucapkan, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Kalau kita mengingat perkataan Kristus, dan ini disuruh diperingati terus-menerus dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bahwa kita ini ditebus dengan harga yang mahal, kita ini ditebus dari dosa, dan kita menerima kasih-Nya. Ini semua adalah kasih karunia yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tujuan Yesus memberikan hidupnya bagi kita, tujuan Yesus berkorban bagi kita, bukan supaya kita masuk surga saja. Karena kalau tujuannya hanya masuk surga saja, ya, begitu kita percaya, kita langsung naik ke surga. Alias kita langsung meninggal, mati, dan kita dengan tubuh, nantinya dengan tubuh kemudian kita naik ke surga, ataupun kita akan percaya kita langsung mati. Tetapi bukan demikian. Bahkan Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mereka percaya, jangan kau ambil, tapi berikanlah mereka kekuatan. Dengan satu pengertian apa? Tujuan Yesus memberikan kita hidup di dalam kehidupan kita yang saat ini, yang telah ditebus oleh darahnya, dengan satu tujuan, supaya kita mempermuliakan Dia dengan cara apa? Kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita itu boleh kita berikan kepada orang-orang sekitar kita. Kita nyatakan kasih yang telah kita terima dalam kehidupan kita bagi setiap orang. Ini hendaknya penting sekali. Dan ini hubungannya apa dengan ayat 23 ini, tentang pembicaraan ini? Jelas sekali di dalam jemaat Korintus pada waktu itu, mereka itu mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, mengaku dirinya sebagai orang percaya, mengaku dirinya setelah menerima kasih Kristus dalam hidupnya. Tetapi apa yang terjadi dikatakan di ayat yang di atas itu? Mereka pada waktu perjamuan kasih, mereka seolah-olah bukan anak Tuhan, seolah-olah orang yang tidak punya moral. Mereka makan sendiri apa yang mereka bawa, dan mereka tidak ada kasih. Sampai Rasul Paulus berkata, kamu tidak bisa makan sendiri di rumah, tak? Ini satu perkataan-perkataan yang berbicara tentang moral. Dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, sebagai anak Tuhan, yang mengaku sebagai anak Tuhan, kita jangan sampai kehilangan kasih itu. Kita jangan sampai kehilangan kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan ini harusnya ada terus dalam kehidupan kita sebagai suami istri, sebagai anak dan orang tua. Semuanya ini harus terjalin dengan baik di dalam kasih Kristus, saling mengampuni, saling memperhatikan, saling memberi, saling memberikan kasihnya kepada seorang dengan yang lain, sesama sahabat. Semuanya. Apakah ini satu hal yang penting? Bukan berarti kemurahan hati seseorang itu sudah menunjukkan kasih. Kemurahan hati seseorang tanpa Kristus itu percuma, sia-sia. Kalau seseorang itu dikatakan orang itu murah hati karena Kristus, tetapi kita harus lihat situasinya. Karena secara psikologi banyak sekali orang yang murah hati dalam situasi, ya, dia berlebih-lebihan. Contoh seperti donasi-donasi, pemberi sumbangan-sumbangan terbesar di dunia, seperti Bill Gates atau siapapun, ya, saya kurang jelas, katanya sudah memberikan uang hasil apa yang dia miliki itu sampai miliaran dolar. Tapi dia memberi bukan karena kasih Kristus, tapi dia memberi mungkin ya, saya kurang tahu, kan, saya tidak berani menghakimi. Dia memberi karena dia ingin supaya namanya terkenal, kita nggak tahu. Dan dia memberi di dalam kelebihan-kelebihannya. Dan kita ngomong itu murah hati. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu dalam kehidupan kita. Dalam situasi tertentu dia tiba-tiba menerima keuntungan yang sangat banyak dalam hidupnya, ya, dapat uang banyak luar biasa, dia menjadi seorang yang murah hati. Tetapi kata-kata Tuhan Yesus, barang siapa yang murah hati, mereka yang bahagia. Yang disebut murah hati itu bukan seperti itu. Karena Rasul Paulus berkata, segala perbuatan baik, bahkan sampai membakar diri pun tanpa Kristus, itu sia-sia dalam kehidupan kita. Kenapa sia-sia? Kebaikan-kebaikan yang kayak gitu itu bukan kebaikan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan sebagai anak Tuhan.
bahwa kita diberi pengertian bahwa kita ini sebagai anak Tuhan yang telah menerima pendebusannya, yang telah menerima pengorbanannya di kayu salib. Dikatakan ya di dalam ayat 22 ayat 23, sebelumnya saya bacakan ayat 22 dulu. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang aku katakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Terus dia di dalam ayat 23-nya tiba-tiba dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia tegurkan kepada jemaat di Korintus itu, dia teringat, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Maknanya apa? Kita harus mengerti semuanya ini. Dia menegur jemaat yang ada di Korintus itu dengan satu teguran, diingatkan pengorbanannya Kristus itu loh, yang digambarkan roti yang dipecahkan, yang digambarkan itu tubuhnya, darah yang dicurahkan yang digambarkan itu anggur. Ini diingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Korintus, diingatkan kembali kepada setiap kita yang mengaku sebagai anak Tuhan. Apakah kasih itu hadir dalam kehidupan kita? Apakah kasih itu benar-benar ada dalam kehidupan kita? Dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawang ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawang Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tidak layak ini, jangan sekali-kali kita berpikir, maaf ya, kalau saya sampaikan ada beberapa anak perempuan, wanita yang lagi datang, ngerti maksudnya ya, oh ini nggak layak, aku lagi kotor. Bukan seperti itu maksud Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Tidak layak itu apa? Ya, dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawang Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Artinya apa? Menghina. Bahwa pada waktu perjamuan kudus ini berbicara, sudah perjamuan kudus yang tadi berbicara tentang moral di dalam perjamuan kasih. Kalau yang ini berbicara di dalam perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus kita diingatkan akan kematian Kristus, akan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi pada waktu kita melakukan perjamuan kudus itu, pikiran kita masih terbawa kepada keberdosaan kita, dan kita tidak mau menyelesaikan itu dalam kehidupan kita. Artinya menyelesaikan itu apa? Bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kita dengan santainya kita lakukan hal itu seenaknya sendiri. Hal ini satu hal yang tidak baik. Hal ini satu hal yang tidak Tuhan inginkan di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Orang yang demikian ini sama saja dengan orang yang bebal. Orang yang demikian ini sama saja dengan orang yang belum mengenal kasih, belum bisa melihat pengorbanannya Kristus, dan dia masih di dalam kehidupannya, masih di dalam keberdosaan. Dia tidak minta ampun kepada Tuhan, ataupun ya, dia sudah menerima di dalam Kristus, tetapi dia masih asik di dalam dosanya. Tuhan hajar orang yang demikian ini. Dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah ia makan roti dan minum dari cawang itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Artinya apa? Tidak mengakui atas kematian Kristus, tidak mengakui bahwa Yesus telah berkorban untuk dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bisa saja Tuhan lakukan itu. Bisa saja. Daripada orang yang sudah menerima kasih karunia dan tetap dan jatuh dalam dosa, dan tidak pernah menang, jatuh dalam dosa. Bisa saja Tuhan hajar dengan sakit penyakit. Bisa juga Tuhan hajar dengan sebuah masalah supaya bertobat. Kita harus ingat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.
Kalau orang itu sudah ada di dalam kasih-Nya, dan orang itu dengan sengaja masih tetap jatuh dan tidak pernah menang di dalam dosa, bahkan Tuhan akan menghajar anak ini supaya dia bertobat. Karena ada ayat yang berkata, kita ini anak, pasti Tuhan hajar. Kalau kita ini anak gampangan, Tuhan tidak akan menghajar. Tetapi karena kita anak, Tuhan hajar. Oleh karena itu sebelum dihajar, kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan segala keberdosaan kita. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, ini penting sekali. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Dididik, dihajar daripada kita mati di dalam dosa. Ya? Artinya apa? Kalau kita memang anak Tuhan, kita nggak mungkin dibiarkan. Pasti Tuhan hukum, pasti Tuhan hajar supaya kita bertobat. Karena itu saudara, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Ya, karena kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Nah, dia berbicara di dalam ayat selanjutnya ini berbicara tentang moral lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, melalui pembacaan ayat ini, dan kita mulai mengerti makna Paskah di dalam kehidupan anak Tuhan, bahwa kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita yang telah mengaku telah menerima kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya yaitu apa? Sebetulnya kita harusnya menerima hukuman. Sebetulnya kita ini harusnya menerima kematian kekal. Tetapi Dia, Yesus, Tuhan, Allah yang mau datang di dunia sebagai manusia, Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dan Dia mencurahkan darahnya bagi kita, menebus setiap dosa kita. Kalau kita mengakui dan kalau kita tahu hal itu, dan kita percaya di dalam iman kita, jadi tujuan iman diberikan ini untuk apa? Supaya kita tahu, supaya kita bisa menerima kasih karunia itu. Itu kita perlu iman. Kita percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah memberikan hidupnya untuk kita. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, hendaknya kita harus saling mengasihi. Kita harus saling memperhatikan. Kasih itu harus nampak dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, di dalam renungan hari nanti Paskah ini, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jika kita mulai terjebak di dalam kehidupan rutinitas kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak pernah nampak bahwa kita ini adalah orang-orang tebusan yang telah ditebus dengan harga yang mahal, dan kita tidak pernah melakukan segala perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hendaknya kau saling mengasihi, hendaknya kau memberitakan Injil. Dikatakan di dalam ayat yang tadi itu, jika kau teringat ini, hendaknya apa yang telah Yesus lakukan dalam itu menjadi pemberitaan Injil bagi kehidupanmu. Kalau hal ini belum terjadi dalam kehidupan kita, hendaknya yang kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan ini, kita mulai kembali. Jadi bukan sekedar kita makan roti, minum anggur, dan kita merasa bahwa tubuh Yesus transubstansi itu satu hal pengertian yang salah. Tetapi pada waktu kita makan roti, kita minum anggur, kita memperingati, kita teringat akan apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa Dia telah menebus hidup kita dengan harga yang mahal. Bahwa Dia telah mati bagi kita. Hal ini hendaknya menjadi satu pengertian di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam suasana yang seperti ini, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan telah mengampuni kita. Ini harus hadir dalam kehidupan kita selalu, sehingga kasih Allah itu boleh nampak dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Sehingga dalam suasana yang cukup berat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, jika kasih itu hadir dalam kehidupan kita, maka beban itu akan menjadi ringan dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak memperpanjang lagi firman Tuhan, dan ini jadi peringatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Hendaknya melalui Paskah ini kita mulai teringat bahwa kalau kita percaya dengan iman kita bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus, hendaknya di dalam kehidupan kita jangan sampai kita lengah. Kasih itu harus hadir dalam kehidupan kita.
sesuai dengan apa yang firman Tuhan tadi tuliskan. Di dalam perjamuan kasih itu sebuah gambaran. Jika kasih itu ada, bukan kita malah mengolok-olok satu dengan yang lain, bahwa kita bukan sombong dengan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita miliki ini sebagai satu hal di mana melalui apa yang telah Tuhan berkati dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bukan itu saja, apa yang telah kita terima dalam kehidupan kita, baik itu berkat jasmani ataupun berkat kepandaian ataupun berkat apapun, bukan menjadi satu kesombongan dalam kehidupan kita. Apalagi menjebak seseorang untuk keperluan kita, apalagi menghina seseorang dengan keberadaan kita. Hal ini bukan wujud daripada kasih Tuhan. Ini adalah pesan Paskah bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Hendaknya kalau kita mengaku sebagai anak-Mu, bahwa kalau kita sudah menerima kasih di dalam Engkau, hendaknya dalam kehidupan kita, kasih itu boleh terwujud di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita memberikan kemurahan bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena kita telah menerima kemurahan daripada Engkau. Hal ini boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu, boleh terjadi dalam kehidupan kita, boleh terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga melalui kebenaran firman ini, kami semuanya boleh diubah menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.